Bismillahirrahmanirrahim. Baghuslul kafaini, kemudian membasuh dua telapak tangan. Kalau goslu membasuh, kalau guslu mandi. Beda Eropa, beda arti tuh ya. Makanya kalau niat mandi kan nawaitul gusla, pakai gus. Mandi. Kalau gos itu membasuh ya. Ma'an ya keadaannya barang bersamaan ilal ku'aini ya sampai kepada dua pergelangan. Matasmiati pastinya dengan membaca bismillah al-muqtaronati yang dibarengi biniati dengan niat. Itu jadi di antara kesunahan wudu ya. Setelah membaca bismillah sebelumnya ya. Itu kemudian ya bahkan bareng deh. Epek-epek kalau bahasa kampungnya mah. Membasuh kedua telapak tangan ya. Tentar beda tangan, beda telapak tangan. Jadi kalau yang namanya tangan nanti wajib karena rukun itu udah kan ya. Nah, ini secara khususnya lagi ada istilah membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini tentunya berbarengan ya, karena ini mah berdua pasangan yang memang bisa untuk dibarengkan. Jadi kaidah tuh kalau di wudu, kalau memang itu anggotanya ada dua ya dan bisa dibarengi, itu kudu dibarengi. Ya contohnya muka kan ya. Ya epek-epek tuh ya. Itu bisa dibarengin kan? Terus telinga lagi tuh, telinga jangan satu-satu. Lama ya, kesel. Ini kadang-kadang mah kiri dulu kiri baru kanan ataupun kadang-kadang adanya kiri kanan ya bareng jadi kalian ya sekaligus gitu ya begitu jangan sebelah karena itu mah bisa dibarengin ya kecuali yang nggak bisa dibarengin macam tangan ya kedua ya susah dibarengin gitu ya nggak ada yang ngomong apalagi kaki mau dibarengin kudu duduk ya. Iya, gak juga. Tapi kalau di Madinah tuh ya, itu tempat wudhunya kan ada, tapi di kita gak banyak sekarang mah. Di kita gak banyak. Wudhu itu ada tempat duduknya. Iya. Iya. Iya, sekarang mah. Iya, di bawah itu ya kan di tempat wudhu itu ya. Jadi kalau bisa sebenarnya, tapi kan tetap itu bukan terbaik secara umumnya kan nggak ada gitu ya. Iya. Ya, iya. Sekarang di masjid-masjid kita gak ada tuh. Iya, iya, iya. Ada lah zaman Nabi juga tahun 2010 ada. Iya. Atau apalagi hampir tahun 2010 aja udah ada di bawah. Iya, enggak semua ya. Ya mungkin itu mau buat orang-orang yang udah lanjut loh gitu ya. Iya tujuannya. Iya, kan Madinah mah tempat duduknya di kolong dan di bawah di basement. Bukan di hotel, bukan di pemondokan, bukan. Iya di masjidnya iya. Iya ke bawah iya. Banyak itu ke kolongnya ada lagi aja gitu ya. Dia mah basementnya berapa berapa itu ya? Ya bahkan yang paling bawah mobil banyak itu ya. Iya, iya, basementnya itu 4 ya. Iya, benar. Eskalator ya. Jadi sebenarnya mah Madinah mah dalamnya mah di bawahnya kopong itu ya. Iya, di atas pakai sholat itu ya. Iya, kira-kira. Iya, beberapa tingkat ke bawah gitu ya. Ya basement lah gitu. Itu ya. Nah, itu barang tuh ya tentunya tadi itu di awal dengan bismillah jadi mulai bismillah dan barangnya dengan niat di sini niatnya maksudnya niat sunnah wudu ya
Jadi di wudhu itu ada dua niat, yang satu sunnah, yang keduanya wajib. Yang wajib makan udah jadi rukun itu ketika membasuh muka kan ya, dibarengin tuh. Iya, yang biasa nawaitul wudu'a liropil adasil asgori gitu kan dan seterusnya. Nah ternyata tuh ketika epek-epek atau membasuh kedua telapak tangan ya, itu itu sunnah lagi niat. Cuma niatnya niat kesunahan wudhu. Kalau bahasa Arabnya mah nih, nampaknya nawaitu sunanal wudu gitu ya. Atau kalau bahasa kita mah niat saya bukan sunanal wudu, nawaitu sunatal wudu gitu aja ya. Lillahi ta'ala gitu ya. Jadi kalau bahasa kitanya mah niat saya kesunahan wudu. Nah tujuannya apa? Jadi tuh yang namanya epek-epek membasuh kedua telapak tangan ya. Terus ke mulut, ke hidung itu supaya jadi nilai ibadah gitu. Iya, gitu ya. Makanya diniatin juga tuh yang tahu mah. Masalah niat itu. Oh, iya. Oh, iya itu mah. Iya dia belum ini masa sih bid itu menjelas-jelasan Kanjeng Nabi juga. Makanya ntar ada nih lil itba dalilnya ya. Iya. Itu mah kalau memang mengatakan itu bid'ah mah tuh kurang mempelajari Islam aja itu mah ya. Nah, makanya di sini nih. Wa in tawadoa ya, walaupun ya wudunya minahwi ibrikin dari semacam eh, kendi lah gitu ya, atau ceret di situ itu ya. Iya. Tuh, jadi walaupun dia wudunya dikocorin gitu, ya kan kalau di ulama udah ketahuan ya diginiin ya. Ya kan di ulama gitu, di kolam gitu udah ketahuan kan itu mah dicelupin tangannya ya. Iya walaupun istilahnya diceret, sekarang mah dikeran lah gitu aja lah ya. Itu tetap sunahnya mah itu sekaligus gitu ya. Jadi sunah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan nih ya. Dan itu bareng gitu. Nah kalau bacanya iya, tapi iya kalau bacanya iya bidnya iya. Kalau itu mah kagak. Tapi bidanya gitu bagus karena di situ doa kan gitu ya. Ya makanya itu lebih jelasnya eh, Imam Ghazali itu ya membuat doa-doa di dalam wudhu itu ada di kitab Ihya gitu ya. Imam Ghazali ya di kitab Ihya itu ya. Jadi walaupun dia wudhunya dari semacam ceret, kendi atau keran sekarang mah ya tetap aja itu. Yang nama membasuh epek-epek sunnah itu membasuh kedua telapak tangan sampai kedua pergelangan ya bareng gitu ya. Alima ataupun dia telah yakin tuhrohuma akan sucinya di lewat telapak tangan itu. Ya, bahkan walaupun dia udah meyakini nih, ya dua telapak tangan ini suci lah. Udah aja nggak usah pakai membasuh, nggak usah dibasuh lagi gitu ya. Udah langsung aja ke kemur, empanya ke kemur ataupun apa gitu ya. Tetap walaupun istilahnya dia udah tahu yakin bahwa kedua telapak tangan itu suci, kalau memang mau wudhu mah itu sunnah dibasuh tuh dua telapak tangan itu ya sampai pergelangan bareng itu. Apa sebabnya? Nah ini tuh lil itba ya, karena nurut tuh, maksudnya mah ngikutin ke Rasulullah SAW. Jadi kalau bahasa itba itu udah pasti ngikutin Rasul. Artinya Rasul itu kalau wudhu gitu. Ya walaupun kita istilahnya nggak ngeliat ya karena memang nggak ketemu juga memang beda zaman kan ya. Tapi alhamdulillah dari guru, terus dari gurunya lagi, dari gurunya sampai ke Rasulullah jadi tahu tuh begitu. Nah jadi itulah diantaranya kesunahan wudhu ya, artinya dikerjakan dapat pahala kalau tahu bahwa itu sunah tuh. Kalau nggak tahu mah dia cuma ngikutin doang. Ya orang-orang pada membasuh kedua telapak tangan dulu ya katanya.
Iya tuh. Iya kita aja itu nggak dapet ya. Hmm. Ngaji terambil. Jadi setiap itu kita jadi pahala tuh ya. Iya. Niat kesunahan wudu gitu ya. Hmm. Iya. Kemudian pasiwakun, maka bersiwak atau nyusur ya. Urdon. Nah, untuk lebarnya ya. Iya. Pil asnani pada gigi-gigi. Iya, zohiron baik luarnya, batinan maupun dalamnya. Watulan dan panjangnya pil lisani itu pada lidah. Itu jadi selanjutnya ya, termasuk kesunahan wudu yang kalau dikerjakan dapat pahala kalau dia tahu adalah nyiwak atau nyusur ya. Gitu. Nah, ini untuk panjangnya ya. Untuk lebar ya maksudnya. Ini tentunya lebar ini ke sini nih. Gitu ya, ke kiri ke kanan gitu ya. Lebar kiri kanan. Nah, itu ya pastinya gigi-gigi baik luarnya maupun dalamnya. Nah, kita mah kebanyakannya luarnya doang gitu ya. Luarnya doang gitu ya. Dalamnya mah kagak gitu ya. Gitu. Nah, untuk apa namanya? Panjangnya itu pada lidah. Jadi istilahnya dari batas bahan bagian dalam nih ya keluar gitu ya. Gitu aja. Ya sebenarnya mah siwak-siwak itu bisa dikiaskan dengan nyikat tapi nggak pakai pasta, nggak pakai odol gitu ya. Gitu aja sebenarnya mah. Nah, apa sebabnya yang namanya nyusur ini disunahkan khususnya ketika mau wudu ya? Nali khobari sohihi karena ada hadis yang soheh. Laula an asuko, kalau seandainya aku tidak memberatkan ala ummati atas umatku. La amartuhum, pasti aku perintahkan mereka bisiwaki untuk menyusur untuk siwak indah kuliwuduin ketika setiap mau wudu. Jadi ini sebagai dasarnya dalilnya tentang kesunahan nyusur ini ketika wudu khususnya ya, itu hadis sahih nih yang istilahnya sudah dipercaya ya karena memang pasti diriwayatkannya oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, di mana Rasulullah SAW bersabda tadi, laula ana suku alau mati lamaratun bisiwaki indah koli wuduin ya. Kalau seandainya aku nih enggak nyusahin gitu ya kepada umatku, pasti aku suruh mereka untuk nyusur ketika mau wudu. Iya gitu ya. Nah, makanya di sini ayat amru ijab nih, maksudnya ini perintah wajib. Di hadis mah tuh, di hadis mah sebenarnya mah karena perintah ya, nggak ada istilahnya kait dan lain sebagainya. Ini kesannya mah wajib, tapi alhamdulillah oleh ulama mah ini dianggap makanya ada laulanya tuh kalau seandainya nggak memberatkan itu ya. Tapi karenanya kayaknya takut memberatkan, terutama kalau tadi sampai setiap mau wudu itu nyikat gigi nyiwak yang ntar takut rontok lah apa gitu ya. Ya kebanyakannya gitu. Makanya sehat sebenarnya mah ya. Cuma sunnah aja gitu ya. Gitu. Ada manfaatnya. Ya sebenarnya mah berbicara kesunahan wudu ya. Kesunahan wudu. Maksudnya manfaat siwak ya. Itu di dalam kitab I'anatul Thalibin hampir 100 ya, kurang lebih 70 lah. Nah, di antaranya nih ya, kalau mau dicatat nih ya. Ya dengerin aja lah, ntar Abi kirim lah. Ya. Nih, supaya jadi motivasi nih.
Dengerin aja dah, tulis lama. Satu, membersihkan mulut. Ya, jelas lah ya. Tuh, dengan nyusur jadi bersih mulut. Kedua, diridhoi Allah Ta'ala. Ya Allah, padahal mas sepele itu mencari keridhaan Allah ya. Tuh. Di antaranya tuh kalau kita pengen dapat ridho Allah, itulah nyiwak ya. Kalau dapat ridho, insya Allah orang mah itu walaupun susah guys, tenang aja gitu ya. Sakit juga, ya terima aja kalau dapat ridho Allah mah tuh. Kalau yang nggak dapat ridho Allah mah, padahal mah kaya dia ya, masih galau aja ya. Itu sangat disayangkan. Nah ketiga ya, memutihkan rambut, gigi maksudnya ya, iya rambut, uban, memutihkan gigi ya. Keempatnya menyegarkan bau mulut, menyegarkan mulut lah gitu ya. Iya. Iyalah karena udah nggak ada kuman-kuman kan gitu ya. Kelimanya meratakan punggung. Apa hubungannya ya? Jadi rupanya mana terapi untuk meratakan punggung supaya nggak bongkok itu. Itu rupanya uratnya ada di gigi kelima gitu ya. Ya terapi aja gitu. Ya, keenamnya menguatkan gusi. Tuh kadang-kadang kan suka ada orang gigi depan mah belum nyoplok, gusi mah dapat habis deh ya. Atau rawan sering sakit gigi itu kan gusi kadang-kadang, ampun deh ya. Nah itu diantaranya tuh kudunya. Ketujuhnya memperlambat ketuaan tuh, pengen awet muda mah. Biar awet muda tuh ya. Iya, memperlambat ketuaan. Kedelapannya membersihkan perangai ya, maksudnya membaguskan kelima ya, perangai ya. Jadi sikapnya jadi terpuji nantinya gitu, akhlaknya gitu ya. Kesembilannya menambah kecerdasan tuh. Kalau pengen cerdas tuh rajin-rajin lah. Besar ya. Nyiwak. Nah, ke-10-nya melipat gandakan pahala ibadah. Tuh, nanti ini di sholat aja nanti ada nih secara khusus hadisnya di mana orang yang sholatnya itu nyiwak nih walaupun 2 rakaatnya itu lebih utama daripada 70 rakaat nggak pakai siwak. Gitu. Pokoknya nih si A sholat dia 2 rakaat sama si B ya. Si A mah 2 rakaat, si B mah 70 rakaat, itu masih utama si A. Nyiwak tuh gara-gara nyiwak tuh ya. Nyusur tuh. Iya, begitu ya. Ya ke-11-nya mempermudah sakaratul maut. Waduh tuh ya, yang namanya sakaratul maut tahu sendiri Pan. Itu ada ya yang itu ya yang istilahnya seperti disayat kulit gitu ya, Masya Allah. Ada yang seperti 3 serbasan pedang, terus sakaratul maut ya. Nah itu kalau dia pengen cepet-cepet ya, ini bukan berarti nyukurin ataupun itu ya, kasihan kan. Iya, jadi kalau pengen itu ya kasihan kan, sakaratul maut itu sakitnya ya. Itu diantaranya solusinya, di samping dia banyakin baca surat Al-Ikhlas, itu nyiwak. Saya pernah ini, waktu perasaan kayaknya udah gak kuat hidup ya. Pernah, tahun 90 ya. Itu kerapi tanus waktu itu. Itu ya. Kayaknya udah masalah udah sedikit, udah mesen bakalan nih saya nanti kalau dimakamin di udah wasiat itu ya. Itu baca surat Al-Ikhlas, baca nyiwak tuh ya, dijalanin. Ya tapi karena memang panjang umur sampai sekarang ya. Ya mungkin itu kesimpulannya gini. Kalau lagi sakit ya. Nih. Itu kalau baca surat Al-Ikhlas, kalau memang udah umurnya cepet gitu ya. Tapi kalau yang belum cepet baik gitu. Sama nyusur juga begitu. Kesimpulannya gitu.
Itu ya. Tuh. Ya. Nah, yang ke-12-nya mengingatkan sahadat saat sakaratul maut tuh ya. Nah, ini penting jasa nih. Sebab orang walaupun sebelumnya rajin ibadah ya, kalau umpamanya waktu matinya sakaratul maut itu nggak bisa ngucapin 2 kalimat syahadat, sul khotimah hancur udah semua, hapus ya. Sangat-sangat disayangkan itu. Udah sononya bukan sekedar masuk neraka, jadi penghuni. Penghuni mah selama-lamanya. Tuh, ini kita yang rajin juga belum ngejamin, makanya tuh ada di nanti di kitab Arba'in Nawawi ya, ada. Jadi berapa banyak orang yang istilahnya dia dekat nih ya dengan sorga gitu. Ya karena memang rajin ibadahnya, kelihatan lah jelas ya. Kalau ditanyakan juga orang ini bagaimana? Oh, dia mau udah nggak asing lagi masuk sorga lah. Tapi ternyata ya dia berubah tuh. Yang tadinya rajin jadi males. Dan mati dalam keadaan begitu tuh. Ya karena memang udah ada ketentuan di sononya begitu tuh. Makanya yang udah rajin nih jangan terlalu ini ya. Ya apalagi sampai menyepelekan yang istilahnya belum ibadah gitu ya. Gitu. Dan memang di sini rupanya nih rahasianya kenapa bisa begitu tuh. Itu biasanya ibadahnya nggak ikhlas. Gitu. Tuh jadi itu ya. Yang ke-11, yang ke-12 ya. Kemudian yang ke-13. Nih, keuntungan dan manfaat siwak ya. Insya Allah mendatangkan kelapangan dan kekayaan. Tuh. Apa hubungannya ya? Ya mungkin gini kelihatannya ya. Kalau dia rajin nyiwak kan itu sehat gitu. Jadi ngantar-ntar aja ya berobat itu ya. Terutama kan gigi tuh sendiri Pan kalau sakit gigi ya. Apalagi kalau ganti gigi tuh udah jutaan gitu ya. Iya, habis itu. Ya jadi itu maksudnya Pak, maksudnya mau usaha gitu ya. Iya, itu mas secara ini aja gitu. Hmm. Nah, kemudian yang ke-14 memperlancar rizki tuh. Ya kekayaan juga tadi sebenarnya mah bukan berarti harta aja ya. Kekayaan itu bisa ilmu, bisa apa namanya? Ya kesehatan ya. Ya bisa kita banyak teman atau saudara itu sama itu. Ya. Nah, sehat terutama ya. Nah, nah ini yang ke-14 memperlancar rezeki tuh. Kemudian yang ke-15 membuat nyaman mulut. Ya enak emang ya orang. Kalau rajin nyiwak jusur ya, enak. Jadi pede gitu. Tapi kalau nggak nyiwak kan terus ini perasaan tebal gimana ya? Nggak enak lah. Iya. Kemudian yang ke-16 mengurangi sakit kepala. Tuh. Jadi kalau lagi sakit kepala tuh ya, ya di samping minum obat sakit kepala itu diantaranya itu nyiwak. Ya mungkin ada kaitannya kali uratak lah ya ke situ ya. Ya. Ke-17 menghilangkan segala kotoran dan lendir yang ada di kepala. Ini kan bakal mengganggu kepada kecerdasan ya. Tuh. Kadang-kadang tuh suka orang yang suka pilek aja tuh ya. Ya suka matanya pilek aja. Itu mungkin gitu ya. Iya. Iya. Ini yang ke-18 menguatkan gigi. Kalau tadi menggusi ya sekarang gigi. Jadi gigi mah yang depan gitu ya. Iya. Nah, itu ya. Nah. Nah, yang ke-19 mempertajam penglihatan. Awas nih sampai tua insyaallah ya.
Gitu. Iya. Nah, gitu ya. Tuh yang ini kadang-kadang masih muda, udah ya gitu. Itu kadang-kadang. Saya waktu ya. Nah tadi itu berbicara nguatin gigi ya. Ada survei membuktikan. Mungkin yang namanya Kisoleh Picung itu tahu ya. Ada kan? Iya, Kisoleh. Iya. Dia mah tuh kan dia meninggal udah tua wafatnya. Itu giginya masih utuh semua. Nah itu rupanya mah dia mah semenjak tahu tentang siwak nggak pernah ketinggalan ya. Jangan terus. Gitu. Iya. Iya udah habis baru tahu ya. Terlambat. Iya. Itu makanya kalau di Arab man ya emang mungkin yang namanya ngerokok makan kayak ilegal di sana mah ya. Iya, di Arab mah. Orang Arab mah tuh yang ada di kantong itu bukan rokok, siwak. Ya, gitu. Jadi dikit-dikit nyiwak, dikit-dikit nyiwak gitu ya. Kalau orang Indonesia makan yang dibawanya rokok, jadi dikit-dikit ngerokok. Ada itu mah sebaliknya, bukan nguatin gigi mah. Ya. Tuh, jadi oh, yang menang pan ini mah. Meli rokok, meli narkoba di itu. Nah, iya. Iya. Iya benar. Jadi yang ke-19 mempertajam penglihatan tuh ya. Ke-20 ya menambah pahala kebaikan tadi tuh ya. Yang istilahnya jadi apa berkualitas lah gitu ya. Ke-21 menggembirakan malaikat. Tuh ya. Iya, jadi nanti malaikat juga didoain, dikawal gitu ya. Iya. 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 Iya, itu benar-benar dikawal sama malaikat, senang gitu ya. Nah, yang ke-22-nya itu jadi cahaya pada wajahnya ya. Itu memang rada bersinar lagi, beda lagi. Auranya gitu bahasanya gitu ya. Kalau orang yang suka nyusur mah. Gitu ya. Beda. Iya. Iya, iyalah dasarnya ya. Nah, ke-23 membuat menerima buku catatan amal saat diharap dengan tangan kanan. Ini lagi nih ya. Sangat diharapkan sekali. Kan nanti di padang mahsyar sebelum dihisab, sebelum ditimbang amal kan itu dikasih buku catatan amal ya. Kalau kayak ini mah rapot. Rapor ya. Ya, nah itu kalau diterima dari tangan kanan apalagi di depan itu ciri bahagia. Tapi kalau dari kiri dari belakang udah dah. Itu mah sebelum dihisap juga ditimbang udah ketahuan ya gitu ya. Tuh. Iya. Nah, di antara itu kalau pengen dapat dari arah kanan itu di dunianya nih kudu sering nyiwak ya. Nah, ke-24 menghilangkan penyakit kusta nih. Kusta ya. Kusta itu penyakit kulit itu macamnya ya. Yang menular bahkan nih kusta itu. Nah, ini susah obatnya kadang-kadang kusta itu ya. Tuh, iya. Nah, ini insya Allah kalau yang belum bisa terhindar ya, seandainya dia ini juga insya Allah itu sembuh gitu ya. Kemudian ke-25 membuat harta bertambah ya. Kalau tadi memperlancar belum kan gitu ya. Ini mah yang udah ada juga nanti bisa nambah. Emang utuh tadi nggak pakai berobat ya. Iya. Ke-26 membuat banyak keturunan. Tuh, kalau pengen punya banyak anak ya. Banyak lanjut nih Wak ya. Nah, ke-27 tuh menjadi penghibur saat dikuburnya tuh. Karena memang kan tadi jadi nilai tambah amal gitu ya. Kan dikubur menanti yang nemenin amal. Kalau amalnya bagus itu menyenangkan. Nggak kerasa dikubur juga ya. Teman ya. Tapi kalau amalnya buruk, waduh, menakutkan, menyeramkan.
Ya mana sendirian ya, minta tolong nggak bisa gitu. Nah, ya. Ke-28 membuat rupa malaikat maut itu dengan rupa yang baik. Jadi nggak nakutin. Gitu ya. Kan malaikat maut, malaikat Ijroil. Itu kan kalau itu udahnya serem pastinya ya, menakutkan emang kadang-kadang belum dijawab udah bisa jadi mati. Nah, itu kalau memang menyenangkan, apalagi waktu sakaratul maut itu udah digambarkan surga, nggak kerasa. Udah terobsesi dengan kebahagiaan gitu, kegembiraan gitu ya. Itu orang kalau memang udah diiniin dengan kebahagiaan, di print dengan kebahagiaan, udah nggak kerasa seperti. Makanya tuh orang, kenapa dia bela-belaan kerja berangkat gelap pulang gelap gitu ya, kenapa? Ya karena memang udah ada ini gaji setiap bulan gitu ya. Kalau nggak digaji mah mana mungkin mau dia gitu ya. Kayak begitu. Udah terobsesi dengan kebahagiaan. Nah, ketika meninggal juga nanti, kalau orang itu udah digambarkan sorga ya, kemudian malaikat mautnya juga ngerupain yang menyenangkan, udah rela aja gitu ya, udah nikmat gitu ya. Nah, mungkin itulah diantara keutamaan atau manfaat siwak yang sebetulnya lebih daripada 70 ya. Iya, lebih dari 70 ya. Iya, itu di kitabnya Nato Alimin jelasnya ya. Iya. Itu tadi baru 28 ya. Iya. Nah, kemudian nyusur ini bagaimana nih? Pakai apa gitu ya? Pertanyaannya. Iya, nyusur aja gitu ya. Pakai apa? Nah, ini mungkin untuk kajian berikutnya ya, insya Allah ya. Ya pakai apa nih nyusur gitu. Iya. Di sini nanti wayah sulu tuh. Mungkin cukup dulu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.